Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Salam sejahtera ya bos. Kembali lagi kita di sesi baperan periode 2025, yang mana ini adalah sesi baperan yang kedua ya. Jadi dengan banyaknya kolom komentar, penuhnya kolom komentar hampir di semua, bukan hampir, rata-rata di setiap video bakal peternak yang mengajukan pertanyaan, karena nggak terjawab semua bos. Jadi ada per waktu saya ada waktu luang, saya komen ya kan, saya balas. Tapi mengingat hampir semuanya itu pertanyaan, jadi ya tidak ada salahnya melalui satu sesi yang kita sebut sama-sama sebagai baperan bakal peternak answer, dengan harapan di sini bisa menjawab walaupun tidak semuanya. Kenapa tidak semua? Karena komentar-komentar negatif ya tentunya tidak akan saya respon. Oke, baiklah bosku, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Kandang box magic terutama untuk DOC ya. Jadi untuk sebenarnya tikus itu, predator yang namanya tikus itu hampir sebenarnya nggak bisa nggak ada celah untuk kita menutup sebenarnya, karena ada aja jalan. Dia kalau ditutupin jalan, dia bakalan digerogotin sampai akhirnya bisa tembus. Tapi pada intinya kalau untuk kasus lantai, sebaiknya itu seperti ini bos. Lantai kandangnya dibuat bersih, jadi jangan ada ya, kalau di bawah-bawah itu, di bawah lantai itu jangan ada barang-barang yang tidak diperlukan menumpuk di bawah itu, karena itu bisa jadi celah buat bersarang dan juga jadi celah dia buat menggerogoti kaki DOC, terutama kaki anak ayam. Jadi sebaiknya bersih dari benda-benda yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, ukurannya minimal 20 cm. Kalau mau tinggi lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sejauh ini sudah banyak yang membuktikan dan banyak yang meniru box magic tutup rapat dari bakal peternak. Alhamdulillah sih rata-rata bisa dibilang tuh 100% bisa hidup DOC anak ayamnya dan tanpa kendala predator tikus. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya mau gimana bos, kalau dalam jumlah sedikit ya silahkan dirawat. Kalau eman sama ayamnya, sayang sama ayamnya, nggak tega sama ayamnya, ya silahkan dirawat. Tapi kalau saya pribadi ya, alhamdulillah sejauh ini kasus sakit di ayam saya itu ya bisa dibilang 1-2 ekor, dan itu tidak setiap waktu bos. Karena prinsip saya begini, ayam kalau sudah bermasalah itu sulit buat normal ya, walaupun di beberapa kasus bisa sembuh. Jadi contoh, saya sering membuatkan video-video mengatasi ayam sakit ya, entah itu berak kapur, berak hijau, berak darah, senot, itu alhamdulillah bisa sembuh. Tapi kendalanya itu gini bos, ayam itu kalau sudah terlanjur sakit, apalagi yang masuk stadium parah, kemudian bisa sembuh ya, masalahnya itu nggak bisa normal kembali. Jadi ya walaupun sembuh ya begitu-begitu aja dia. Pertama, pertumbuhannya pasti ketinggalan. Terus kedua, untuk sama seperti saudaranya itu susah. Makanya saya terus terang, kalau ayam sakit, kalau sudah 3 hari saya tangani, maksimal 4 hari sudah saya biarin aja. Kalau hidup ya berarti rezeki saya, kalau mati ya udah, mau diapain ya. Jadi gitu aja. Karena ya pada prinsipnya seperti itu tadi bos saya jelaskan, kalau sakit itu susah. Dan untuk secara global dalam satu peternakan, apabila kasus sakit itu mungkin 1-2 ekor ya, 1-2 ekor ya, di bawah 10 ekor. Kalau untuk kasus ayam-ayam yang banyak ya, ratusan sampai ribuan, itu menurut saya angka yang normal. Kenapa? Karena ya biasa lah bos, kita nggak bisa terlalu mendeteksi semua ayam-ayam kita mana yang kita nggak bisa. Selalu ada saja itu mungkin 1-2 ekor yang bermasalah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya.
Azolla. Oke, Azolla. Jadi sampai ini termasuk bersyukur karena masih ada sumber pakan Azolla, biasanya ya tumbuh di rawa-rawa, tumbuh di kolam-kolam tak terpakai, atau mungkin sampean budidaya sendiri. Ini sebenarnya salah satu anugerah. Kenapa? Karena Azolla atau Wolffia ini termasuk bahan pakan yang menurut saya bagus. Hanya saja di antara banyak kelebihan ya, contoh proteinnya bisa sampai 25 hingga 35%, kemudian banyak mengandung asam amino, vitamin, mineral ya, pigmen. Tetapi ada beberapa kelemahan-kelemahan di antara banyak kelebihannya, Bos. Satu, kadar airnya tinggi, mencapai 90 hingga 95%. Kemudian nutrisi keringnya itu hanya 5-10% saja. Jadi yang benar-benar kalau itu diambil sarinya itu hanya 5-10%. Kalau kita dalam pemberian mentah atau basah, dan umumnya sih memang peternak yang menggunakan Wolffia atau Azolla ini memang biasanya langsung diberikan begitu saja. Kemudian yang kedua, ayam itu lebih cepat kenyang karena yaitu tadi kadar air berlebih, sehingga ayam lebih cepat kenyang karena mengandung banyak air, banyak asupan airnya ya. Kemudian kalau dia didapat di alam liar yang kita tahu mungkin dia terkontaminasi dengan zat kimia, itu bisa saja ikut mengkontaminasi Azolla, tanaman Azolla atau Wolffia ini tadi, sehingga nanti akan berpindah zat kimia berbahaya ini tadi ke tubuh ayam, sehingga dalam jangka panjang ayam akan ikut bermasalah. Oke. Azolla ini tidak bisa diberikan sebagai pakan tunggal, Bos. Tidak bisa digunakan sebagai pakan tunggal. Ada dua cara mengolah Azolla ini sehingga bisa lebih mudah, aman, lebih murah, aman, dan bisa diberikan ke ayam. Yang pertama adalah melalui proses pengeringan, kemudian dijadikan serbuk. Serbuknya ini kemudian dicampurkan ke bahan pakan, karena dia mengingat Azolla ini punya kadar protein dan beberapa mineral yang sangat dibutuhkan ayam, sehingga hanya saja kendalanya kadar air terlalu tinggi, sehingga lebih afdol itu kalau kita keringkan dulu. Kalau kita kita mau repot sedikit ya, karena memang itu salah satu resiko dalam pemberian Azolla dalam jangka panjang. Kalau kita, nah tetapi di sini Azolla Wolffia itu tidak bisa diberikan sebagai pakan tunggal, Bos. Harus ada asupan tambahan. Karena saya pribadi itu seringkali saya merasakan, Bos, kalau pakan ayam yang mengandung kadar air tinggi itu sangat berpengaruh pada feses atau kotoran ayam. Jadi beberapa waktu lalu saya dalam 1 tahun penuh itu menggunakan ampas tahu. Ya, yang terjadi ya, walaupun memang murah meriah 10.000 sekarung itu bisa untuk 1 minggu. Tapi permasalahannya, Bosku, karena dia kadar air tinggi, sehingga ya itu tadi feses berpengaruh pada feses ayam. Nah, ketika feses ayam itu basah ini mudah memicu kelembaban pada kandang ayam, sehingga kandang ayam ini perlu kontrol yang lebih. Nah, ini lagi masalahnya. Jadi dia beruntutan, Bos. Nah, begitupun sama dengan kasus pemberian Azolla atau Wolffia ya, atau sejenisnya. Jadi tidak bisa kita berikan sebagai bahan pakan utama, karena yaitu tadi ada turunan masalahnya lagi di balik itu. Bosku, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Salah satu cara untuk mengetahui pasar itu mudah saja sebenarnya, Bos. Mudah, tapi kita di sini sebagai peternak harus sedikit berjuang. Kenapa? Karena yang harus kita lakukan pertama survei dulu. Kira-kira target pasar mana yang butuh dengan produk kita. Seperti kita tahu produk kita adalah telur ayam kampung, kemudian daging, kemudian
pulet ya, pulet indukan, calon-calon indukan. Nah, dari tiga target, tiga produk ini, kira-kira hasil survei itu menunjukkan mana yang lebih besar, apakah daging, apakah telurnya, atau puletnya. Pulet ini biasanya targetnya adalah ke peternak lagi, peternak yang selain kita. Namanya ada kita temukan beberapa peternak yang membutuhkan indukan-indukan unggul. Nah, di sini juga memang dituntut sampai ternaknya ternak ayam apa dulu. Tetapi khusus untuk daging dan telur ini saya sarannya sampai survei dulu. Dari dua produk ini, mana yang lebih banyak dibutuhkan di daerah sampean. Karena contoh di daerah saya, bos. Di daerah saya itu kalau untuk telur ayam kampung tidak seberapa laku dibanding di daerah lain. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau khusus untuk konsumen telur ayam kampung itu agak kurang kalau di daerah saya. Makanya target utamanya itu adalah daging, yang mana kalau malam itu biasanya kalau saya keliling ya, saya survei warung Tegal atau warung lalapan pinggir jalan itu ratusan jumlahnya. Nah, di antara produk menu-menu yang ditawarkan itu adalah biasanya tidak pernah lepas dari ayam kampung. Nah, disinilah kita sudah tahu nih kalau di daerah saya yang paling banyak bisa menyerap produk kita itu adalah daging. Makanya saya tidak prioritas ke telur. Jadi telur itu hanya cukup saya konsumsi sendiri, kalau tidak ya ditetaskan. Ditetaskan menggunakan mesin tetas tentunya. Jadi seperti itu, bos, kalau untuk mengetahui pasar. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui pasar adalah dengan promosi. Nah, kalau tadi sampean yang jemput bola, sampean yang survei langsung di lapangan. Nah, kalau promosi, kita melakukan promosi-promosi, memberitahukan bahwa kita punya peternakan dengan kapasitas sekian, mampu menyediakan ayam ya, mampu memproduksi ayam sekian. Ini nanti calon-calon pembeli yang akan menghubungi kita ya. Jadi kita setelah memberikan umpan berupa mungkin kartu nama, mungkin nomor HP, mungkin kita tempel-tempel di warung-warung ya kalau butuh, atau mungkin kita langsung menghubungi pemilik warung ya. Jadi contoh umpamanya ada 100, separuhnya aja dari 100 warung lalapan, sampean coba komunikasi, Mas, Mbak, kalau butuh ayam kampung hubungi saya ya, ini nomor HP saya, nanti saya antarkan ya. Kalau memang sampean siap memberikan fasilitas, karkasnya sekian, untuk hidup sekian ya, sampean berikan daftar harga di situ. Nah, nanti kalau dia butuh, dia akan menghubungi. Dan biasanya sih mereka sudah punya langganan, tapi tidak ada salahnya. Mana tahu langganannya juga sedang kosong. Jadi ada alternatif, suatu saat langganannya tidak punya produk, tidak punya barang, maka yang dihubungi adalah sampean. Ini salah satu caranya, bosku. Jadi promosi itu adalah salah satu. Jadi yang pertama adalah survei, yang kedua adalah promosi. Dan lakukan promosi sejak dini, supaya sampean bisa tahu kira-kira sampean mau menyiapkan barang berapa, mulai ternaknya berapa ekor. Tapi untuk saran ini hanya diberlakukan buat sampean yang memang sudah benar-benar siap untuk menyiapkan barang. Tapi nggak apa-apa, di awal sampean survei dulu kira-kira produk apa yang paling laku, daging apa telur gitu kan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk konsentrat, bos, di Indonesia ini kebanyakan rata-rata petelur. Kenapa saya bilang petelur? Sampai coba aja lah ke poultry shop atau toko-toko penjual bahan-bahan pakan. Rata-rata mereka menjual konsentrat petelur. Nggak ada yang pedaging itu. Kenapa? Karena satu-satunya yang ini berdasarkan pengalaman saya ya, satu-satunya yang merilis produk konsentrat pedaging itu hanya dari Harun Pokpan kode 112, hanya itu, dan itu pun langka dan sulit dicari. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa, entah karena mungkin selisih harga atau mungkin karena biaya produksinya jauh lebih mahal ketimbang petelur, karena memang kapasitas kandungan nutrisinya memang di atas 40% itu, bos. 40% lebih malah itu kalau untuk konsentrat pedaging. Nah, mungkin dengan dasar itulah akhirnya produsen dari pakan-pakan ternak ini sehingga memutuskan untuk tidak memproduksi
konsentrat khusus pedaging, karena memang membutuhkan protein di atas 40 hingga di atas 40. Itu kelemahan dari kenapa kok kita jarang sekali menemukan. Sampean boleh lah, silahkan keliling, rata-rata ya pasti yang sampean temukan itu adalah konsentrat petelur, bukan pedaging. Jarang itu bos, jarang ya. Tapi kalau sampean bisa dapat Harun Pokpan ya, dari Harun Pokpan dengan kode 112, nah itu untuk pedaging itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk sekelas pemula dengan kapasitas ternak 800 ekor itu termasuk sampean termasuk kategori orang yang berani sih sebenarnya. Karena tidak mudah bos untuk ngayomi, bukan ngayomi ya, untuk ngemong ayam 800 ekor, sementara dengan banyaknya permasalahan yang begitu kompleks. Saya katakan terus terang bahwa sampean termasuk peternak yang berani. Kenapa? Karena pemula tapi sudah mulai berani ternak 800 ekor. 800 ekor pun tidak sedikit. Tapi saya salut dalam hal ini. Dan tak lupa saya juga mengingatkan sampean bahwa di peternakan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus segera dikuasai. Buat sampean, ini saran ya, sampean kuasai supaya sampean itu nggak kebablasan dalam artian dapat masalah, tiba-tiba masalahnya fatal sehingga berimbas pada kerugian. Ya, semoga saja ini saya doakan sampean peternakannya tetap berjalan dengan lancar dan sampean bisa mengejar banyak ketertinggalan sehingga bisa menimba banyak pengalaman. Walaupun sebenarnya pengalaman itu kita nggak perlu jatuh dulu untuk bisa dapat pengalaman, tetapi banyak-banyaklah belajar dari orang yang pernah gagal sehingga sampean nggak perlu mengalami kegagalan untuk bisa belajar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pakan campuran yang sudah selesai diaduk, atau ya seperti video yang kemarin ya, saya pernah merilis video tentang bungkil kelapa fermentasi, kemudian dicampur jagung giling, kemudian diberi KLK. Apakah harus habis di hari itu? Ya enggak lah bos, ya enggak lah. Artinya setelah dicampur ya simpan di ember. Makanya kan ada di video itu saya buatkan, disalin di ember kemudian ditutup, diambil ya seperlunya aja, seperlunya secukupnya buat ayam. Setelah itu sisanya ya ditutup. Buatlah untuk maksimal itu 4-5 hari lah, buat cukup 4-5 hari. Jadi salah satu strategi untuk menyiasati supaya sampai itu nggak terlalu banyak makan waktu ya, menyita waktu ya, buat aja untuk 4-5 hari ke depan. Jadi 4-5 hari ke depan itu simpel, tinggal kasih makan, selesai kasih makan cek wadah minum, kemudian mungkin yang habis atau yang kotor itu dicuci, kemudian berikan. Sudah, waktunya lebih simpel ketimbang sampean setiap kali mau ngasih makan nyampur lagi, setiap mau ngasih nyampur lagi. Maka pencampuran ini dibuat untuk 4-5 hari ke depan. Karena saya kurang lebihnya seperti itu bos. Saya sekali aduk antara kisaran 10 sampai 20 kilo sekali aduk untuk populasi 100 ekoran. Nah, itu habisnya ya sekitar kurang lebih segitu, sekitar 4-5 hari habis. Ya 4 hari lah habis. Jadi disimpan nggak apa-apa. Nah, untuk menyiasati pembusukan biasanya nih saya yang seperti ini, nah saya campur duluan. Tapi ada 2 bahan biasanya saya campur pada sesaat sebelum diberikan. Biasanya itu jamu fermentasi dengan garam. Garam ini saya berikannya itu pada saat umpamanya nih, contoh saya butuh 3 kilo nih, 3 kilo untuk semua ayam-ayam saya ya kan, ayam pembesaran dan calon-calon indukan maupun indukan. Biasanya saya pisah dulu dari yang lain ya, saya serok, taruh di ember yang lain, kemudian saya beri garam dan saya beri jamu fermentasi. Kayak gitu biasanya saya. Ya, semoga terinspirasi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk dedak sama bungkil kelapa atau ampas kelapa itu kan beda kandungannya. Ya. Dedak itu
kita hanya beri komposisi rumusnya. Kalau kemarin kan 25 60 25 60 15 ya, 25 ampas kelapa, 60 jagung giling, dan 15 konsentrat. Nah, kalau di kasus dedak fermentasi itu komposisinya 20 55 25. 20% dedak, 55 jagung giling, dan 25 konsentrat. Jadi nggak bisa setiap kandungan bahan yang beda, setiap bahan yang beda kandungannya pasti beda, bos. Nggak bisa sama. Jadi begitu dia bahannya beda, komposisinya harus beda, nggak bisa sama. Kenapa? Yang kita kejar adalah pada saat dicampur, pada saat dibuat mixnya, di komposisinya tadi disatukan, kemudian diaduk rata, ketemunya berapa persen, mulai dari proteinnya, kemudian energinya ketemu berapa, serat kasarnya berapa. Nah, itu seperti itu, bosku. Jadi nggak bisa ketika kita dari ampas kelapa kemudian beralih ke dedak dengan komposisi yang sama, ya otomatis hasil akhirnya nanti target dari kandungan nutrisinya itu ini beda, bos. Berubah dia. Ya kalau cukup buat ayam, kalau enggak, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Dan saya juga sudah merilis video, karena seperti yang saya duga ketika saya merilis tentang pakan ampas kelapa dengan berikut campurannya tadi, saya sudah menduga bahwa pasti akan ada banyak yang bertanya, kalau pakai ini berapa campurannya, kalau pakai ini berapa komposisinya, ya itu sudah. Makanya saya sudah persiapkan videonya untuk dedak, ya, dan untuk yang lain-lain nanti menyusul. Oke, bosku, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini relatif sih jawabnya, saya tergantung dari kebiasaan, karena masing-masing peternak itu punya kebiasaannya masing-masing, bosku. Terkadang ya, kadang kita kan nggak mungkin timbang dulu per gram, maunya 10 ekor nih, umpamanya nih 10 ekor, sekian gram ditimbang dulu, kan nggak mungkin. Pasti ada takaran. Nah, takaran itu biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan gayung. Nah, terkadang saya menggunakan gayung ini, ya, kadang menggunakan gayung sana yang putih. Jadi ya saya main kira-kira aja, pakai gayung gitu kan, ambil kasih penuh, kemudian dituang sekiranya cukup, udah. Nah, nanti saya tunggu, karena kan biasanya saya nggak hanya sekedar langsung kasih makan. Biasanya saya 10-20 menit itu masih tetap di kandang, saya perhatikan ini udah kenyang belum. Kalau mamanya masih kurang, nah, saya bisa tambahin, tapi nggak banyak, dikit aja, tambahan-tambahan saja. Jadi sebaiknya seperti itu. Dan di sini saya sudah sulit untuk menjawab lebih jelas. Kenapa? Karena itu tadi, setiap peternak itu punya gaya dan ciri khas, caranya memberi makan itu beda-beda, ya. Jadi kalau sekiranya 10 kilo itu ya saya bisa 3 hari sih, bisa 2 hari 3 hari habis, ya, dengan porsi 2 kali sehari makan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk pur, saya menggunakan BR1 karena target saya daging. Jadi bukan dari harganya ya, karena kalau dibanding dengan 511, harga 511 itu jauh lebih mahal ketimbang BR1. Saya bukan karena murahnya, tidak, tetapi karena memang peruntukannya. Karena target saya adalah daging, postur, massa otot dari ayam, nah makanya saya menggunakan BR1. Mungkin untuk penjelasan mengenai apa bedanya pur B511 dan BR1 itu sudah pernah saya bahas sebelumnya, bosku. Sudah pernah saya bahas di beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin ya kedepannya saya akan buatkan lagi video terkhusus membahas tentang BR1 dan 511, ya. Tetapi untuk komentar ini, untuk pertanyaan ini ya saya jawab, saya untuk DOC anak ayam saya menggunakan BR1. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi begini, bos, kasus seperti ini juga dulu pernah, ya, dulu lama sekali itu pernah saya alami. Jadi kembali lagi,
review kembali, coba apa yang kurang kira-kira. Kenapa? Karena nggak mungkin ada anak ayam atau DOC ini yang bermasalah kalau memang dari manajemen perawatan kita itu tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang maksudnya. Jadi contoh lah ya, kalau saya biasanya baru menetas dari mesin tetas ini, begitu sudah menetas, saya biarkan dulu, pastikan bulunya sudah kering, baru saya turunkan. Ketika turun, 1 hari atau 24 jam sebelum anak ayam ini masuk, lampu sudah saya hidupkan. Jadi kondisi begitu dia masuk ke kandang box magic seperti ini, seperti di sana, posisi di dalam suhu kandang kotak ini sudah posisi hangat. Jadi begitu masuk sudah dilapis dengan karung atau koran, saya tinggal masukkan. Jadi posisinya sirkulasi suhunya itu sudah hangat. Nah, kemudian pertama-tama berikan air minum. Nah, pakannya berikan air minum dulu. Pokoknya 3 jam atau setengah hari berikan air minum aja dulu. Kemudian baru menyusul pakannya. Nah, saya pribadi, kenapa saya selalu disarankan untuk DOC purnya itu difermentasi. Kenapa alasannya difermentasi? Ya walaupun mungkin sebagian peternak saya juga nggak bisa menutup mata, bos, nggak bisa nutup telinga bahwa memang yang dari yang banyak pengalaman yang saya temukan, bahkan banyak yang komen di video bakal peternak, kenapa lagi sih pur kok harus difermentasi lagi gitu kan. Nah, jangan salah bos, DOC anak ayam ini pencernaannya belum 100% maksimal. Nah, harapannya kenapa pur ini tadi difermentasi supaya meningkatkan daya cerna atau mudah dicerna oleh DOC anak ayam ini, sehingga yang terjadi apa? Karena dia mudah dicerna, maka dia makan berak. Nah, itu aja kerjanya, sehingga tanpa sadar ini yang akan memicu pertumbuhannya lebih cepat, pertumbuhan bulunya normal, kemudian organ-organ vital pencernaannya juga normal. Harapannya seperti itu. Nah, tapi sejauh dari pengalaman saya, kenapa angka kematian di DOC di bakal peternak itu bisa dikatakan 0%, karena yang saya lakukan seperti itu. Saya fermentasi, bos. Saya fermentasi. Ya walaupun sedikit repot ya, mungkin sebagian kalangan mengatakan, wah kayak nggak ada kerjaan aja. Kenapa kok harus difermentasi segala gitu kan? Sementara pakan pur ini kan sudah pakan jadi, tinggal diberikan aja gitu kan? Nggak bos, ada alasannya. Karena salah satu alasan dari manfaat dari fermentasi itu adalah menekan angka kematian. Nah itu dulu, selain masalah pencernaan tadi. Oke bosku, semoga dengan ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat sampean. Mudah-mudahan juga dengan alasan ini DOC anak ayam sampean bisa selesai masalahnya dari lemas dan sayapnya turun. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tidak masalah selama kelembabannya dipastikan antara 50 sampai 65. Ya, di awal 50 sampai 65 atau 50 sampai 60. Naik turun nggak masalah tanpa nampan air. Tetapi usahakan seminggu menjelang menetas ya. Seminggu menjelang menetas pastikan kelembabannya naik di 70, 65, 70, boleh 68, boleh 67, 69 tuh boleh. Pokoknya antara kisaran 65 sampai 70. Kenapa? Karena untuk mencegah supaya cangkang dan selaput telur itu tidak kering, bosku, sehingga anak ayam bisa mudah lepas dari cangkangnya. Ya, karena di beberapa kasus ini yang banyak menyebabkan salah satunya kegagalan menetas. Jadi kalau di awal tanpa nampan air kelembabannya 50 sampai 65 ya nggak masalah, dan ini lumrah terjadi. Biasanya hal ini terjadi kalau semuanya kondisinya lagi musim hujan, kelembaban tinggi ya, karena kelembaban atau humidity di luar ruangan, di luar dari ruangan mesin tetas, atau suhu ruangan di dalam rumah, atau mungkin dimanapun kita meletakkan mesin tetas itu humidity atau kelembabannya memang tinggi, itu berpengaruh sampai ke dalam. Jadi nggak masalah. Yang masalah itu ketika seminggu menjelang ternyata kelembabannya di bawah 65. Itu masalah itu, bos. Itu masalah. Ya. Jadi sebaiknya
Ketika seminggu menjelang menetas kan kita hitunglah 21 hari, berarti 3 minggu. 2 minggu atau 14 hari ya masuk hari ke-15, sudah pastikan nampan itu kelembaban mesin tetas itu sudah di atas 65. Pastikan itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bisa bos, bisa. Pakan fermentasi itu kuncinya kan yang penting selalu tertutup rapat. Karena gini, salah satu contoh pengalaman saya, dulu pernah saya fermentasi dedak plus ampas tahu. Nah ternyata saya itu lupa nutup dengan rapat, jadi tutupnya itu agak berongga, maka yang terjadi besoknya itu busuk bos, baunya itu nggak enak. Mau diberikan ke ayam saya juga ragu, akhirnya saya buang. Padahal itu satu ember yang besar, itu ember yang tinggi itu besar. Udah capek ngaduknya ya kan, karena saya lupa waktu itu, tidak teliti, ternyata dia menyisakan celah. Tutupnya itu nggak rapat, jadi menyisakan celah, dan celah itulah akhirnya yang menyebabkan pakan fermentasi saya rusak. Jadi pastikan saja ambil seperlunya, setelah itu tutup rapat kembali, pastikan tutup rapat kembali, kemudian bisa digunakan sampai habis, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting pastikan saja selalu tertutup rapat. Jadi pakan fermentasi sampai bisa buat di drum plastik atau buat di mana aja, pastikan saja ambil seperlunya kemudian tutup rapat kembali, dan itu bisa digunakan bahkan hingga sebulan. Bosku, dan ini salah satu contoh tuh, ampas kelapa saya sudah 2 minggu itu, satu ember tuh belum tersentuh, karena kemarin saya buat praktek dedak, karena saya kan ada stok dedak 1 karung, karena kemarin ada yang bertanya bagaimana komposisi dedak, ya saya buatkan sekalian tutorialnya, ya mau nggak mau yang ampas kelapa itu untuk sementara ampas kelapa fermentasinya belum kita pakai, tapi aman tuh, masih aman, padahal udah 2 minggu lebih itu, sudah 2 minggu lebih masih aman. Nah itulah kegunaan dari fermentasi untuk meningkatkan daya simpan, jadi sampai berapa hari ke depan itu masih aman. Oke bosku, lanjut pertanyaan berikut. Eceng gondok ini tanaman liar yang banyak biasanya terdapat di sungai-sungai ya, sungai-sungai, dan cenderungnya menjadi hama. Kalau sudah ada serumpun eceng gondok itu dalam waktu singkat dan waktu yang tidak terlalu lama, bahkan sungai pun bisa ketutup sama eceng gondok. Pertanyaannya adalah apakah bisa digunakan sebagai pakan ayam, karena ini kan mumpung ya kan, kalau bisa gratis dapat dari alam, kenapa nggak bisa dijadikan, apakah bisa dijadikan sebagai pakan ayam. Jadi begini bos, kandungan dari eceng gondok ini untuk kandungan protein kasarnya itu rendah sekali, 12-18% saja, tetapi di sini untuk kategori 2 yang penting itu sangat rendah dan tinggi. Jadi serat kasarnya itu tinggi sekali, di atas 25%. Berbanding terbalik dengan energinya sangat rendah. Ya, walaupun dia punya protein 12-18%, tetapi dia punya serat kasarnya itu yang tinggi sekali, sehingga di sini yang akan menurunkan daya cerna dari ayam. Jadi susah dicerna oleh ayam, dan kemudian ditambah energinya sangat rendah, jadi karbonya itu tidak ada bos, jadi rendah sekali. Ini yang menurut saya tidak layak untuk diberikan ke ayam. Selain itu dia juga mengandung, kalau dalam pemberian jangka panjang, dia mengandung zat anti nutrisi yaitu oksalat dan tanin, yang dalam jangka panjang itu menghambat penyerapan protein, dan dalam jumlah besar bisa bersifat racun. Ini sama seperti kayak asam sianida yang ada di dalam singkong atau ubi kayu. Dia punya semacam zat anti nutrisi, dan ini memang harus melalui proses. Tetapi karena mengingat kandungannya juga rendah, kemudian serat kasarnya cukup tinggi, jadi
eceng gondok ini saya masukkan ke dalam kategori bahan pakan yang tidak layak untuk diberikan ke ayam. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk pur, ini adalah statusnya sebagai pakan jadi. Jadi kalau mau dicampur dengan bahan pakan lain selain jagung giling ya, karena memang di beberapa kasus untuk ayam usia sebulan biasanya saya mencampurkan pur jadi tadi 511 atau BR1 tadi dengan jagung giling, tapi tentunya dengan porsi biasanya 3:1, 4:1 biasanya ya. Tetapi untuk kasus ayam-ayam pembesaran ini tidak berlaku. Kalau untuk ayam pembesaran hingga indukan itu kita tidak menggunakan pur lagi, bosku. Kalau mau ngasih pur ya kasih pur aja sampai dewasa. Tapi kalau untuk ayam pembesaran ya sebaiknya saran saya tidak menggunakan pur lagi, tetapi menggunakan konsentrat. Jadi sudah mulai berubah. Karena pur ini memang sebaiknya kalau sampai mau menghemat biaya pakan ketika sudah berusia 1 bulan up, sebaiknya mulai perkenalkan pakan-pakan fermentasi, pakan-pakan alternatif yang tentunya difermentasi, kemudian campurlah bahan pakan ini tadi sehingga sesuai kebutuhannya dengan kebutuhan ayam. Karena kalau enggak ya itu tadi, jangan salahkan bakal peternak kalau ternyata ayamnya kurus-kurus. Ini kok ngikuti metode bakal peternak pakai ini, ternyata ayam saya kok kurus-kurus ya, nyilet, malah kurus kering nyilet. Nah ini lihat dulu campuran bahan pakan sampean berapa komposisinya. Kalau salah komposisi juga masalahnya juga ya larinya ke ayam juga, bos, jadi kurus dia. Oke, lanjut. Kalau sudah terlanjur banyak, jadi sekarang gini nih, bos, kita pelajari dulu mengenai siklus lalat ya. Lalat itu kan kalau dalam jumlah kecil ada di kandang itu masih dalam kategori lumrah dan wajar. Tetapi ada dalam satu waktu, dalam setahun atau mungkin dalam beberapa kali dalam setahun, itu kan lalat itu akan meningkatkan populasi atau masa bertelur. Nah, di masa-masa itu biasanya lalat itu berkumpul dalam satu kawasan, di mana kawasan itu ya memang disenangi lalat, tempat sampah, kandang ternak biasanya itu ya. Nah, ketika kasus ini terjadi, ini sebenarnya kasus yang lumrah dan itu biasa itu, dan itu tidak bisa kita hindari. Jadi selain menggunakan insektisida, biasanya saya ini pernah juga kan buatkan videonya sama insektisida yang bubuk merah ajaib itu. Nah, salah satu juga kalau saya biasanya menggunakan lem ajaib. Jadi 3 hari berturut-turut ini yang akan menurunkan secara drastis populasi lalat di kandang kita. Karena semakin banyak dia berkurang, setiap hari bisa kita basmi, ya otomatis populasi di kandang kita lalatnya berkurang. Dan itu saya lakukan biasanya 3 hari biasanya, bos. 3 hari berturut-turut itu saya pasang perangkap lem ajaib. Dan sampai ini hari ketiga ini saya pasang satu perangkap lem ajaib itu sudah mulai berkurang dia, nggak seperti di hari pertama dan kedua. Nah sekarang terlihat populasi lalat sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, oke, bosku, lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh, bosku, boleh. Jadi telur yang mau dimasukkan ke mesin ketas, memang biasanya sih kalau saya, kalau nggak terlalu repot, biasanya kain bersih saya basahin, kemudian yang kotor-kotor biasanya ada kena kohe ayam atau apa gitu kan, atau biasanya pasir atau apa kotoran biasanya dibersihkan. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau dicampur dengan desinfektan. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Saya biasanya menggunakan lap bersih saja, dibasahin, kemudian dilapkan. Intinya satu, jangan terlalu berguncang. Jadi jangan sampai terlalu mengelapnya juga kasar gitu kan, karena guncangan ini bisa merusak kuning telur di dalam. Jadi ya lembut-lembut aja, jangan sampai terlalu berguncang. Kemudian kedua, hindarkan terpapar sinar matahari langsung, karena paparan sinar matahari langsung ini akan merusak telur, sel telur yang di dalam ya. Jadi ini sih kebanyakan yang saya alami. Sebaiknya hindari dari paparan matahari dan pastikan tidak terlalu berguncang. Itu aja kuncinya. Kalau mau masalah mau dilap pakai kain basah atau itu, saya juga melakukan itu. Oke, bosku, lanjut pertanyaan berikutnya.
Wah, ini kalau mau dibahas panjang ini bos, tapi mungkin nanti ada salah satu video khusus saya akan buat untuk masalah ini ya. Apakah mungkin tuh bisa dapat 2 juta per bulan dengan 20 indukan. 20 indukan produktif ya, bukan indukan yang pasif. Kalau 20 indukan produktif ya saya bisa pastikan bahwa 2 juta per bulan itu masih bisa kita dapatkan. Tetapi ada beberapa syarat dan ada hitungannya. Dan mungkin nanti secara khusus saya akan bahas di video berikutnya aja. Karena kalau mau dibahas di segmen baperan ini kayaknya terlalu panjang bosku. Kita bahasnya secara on the spot aja masing-masing pertanyaan. Tetapi di sini secara tegas saya menjawab semua bisa dan mungkin terjadi. Sampean bahkan bisa dapat lebih daripada itu. Asal manajemen perawatannya benar. Manajemen pakannya tepat. Ya, kalau sampean pakannya yang menggunakan full pabrikan, ya secara otomatis saya juga bilang untung, jangankan untung 2 juta, untung 500.000 aja sakit berat ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya ini mohon maaf ya buat yang tanya, yang komen seperti ini. Ini sengaja pertanyaan-pertanyaan di segmen baperan ini saya tutup. Saya tidak tampilkan siapa yang komen. Ya ini saya mohon maaf. Kalau dikatakan tidak mungkin menaikkan kelembaban, sebenarnya itu salah besar. Sebenarnya mudah saja menaikkan kelembaban. Asal di sana ada kandungan air. Jadi syarat kelembaban itu terjadi atau humidity itu terjadi ketika hawa panas bertemu dengan air. Hawa panas bertemu dengan air, muncullah kelembaban atau humidity. Nah, karena kita sudah mendapatkan sumber panas dari lampu, tinggal kita menambahkan nampan air. Nampan yang kita isi air. Kenapa nampan? Karena bidang yang melebar, ya, bidang yang melebar akan lebih mudah dipanaskan oleh cahaya lampu. Makanya itulah alasannya. Jadi contoh di video-video bakal peternak, saya kan nggak pernah melihatkan contoh bahwa kita pakai mangkok seperti ini untuk airnya ya, tempat air untuk supaya menaikkan kelembaban, kan nggak pernah. Saya selalu menggunakan nampan. Kenapa? Karena bidang yang lebar, bidang air yang lebar itu ketika terkena panas lampu itu lebih mudah memuai, lebih mudah menghasilkan kelembaban. Itu satu. Kemudian kedua, ketika kelembaban itu susah naik, maka pastikan ventilasi yang ada itu ini seperti ini, itu tidak terbuka lebar, dan pastikan setiap pengujian ventilasi atau pemberian air pada mesin tetas itu pastikan per 3 jam periksa lagi naik apa enggak. Kalau belum naik, tambah lagi nampan airnya. Seperti itu bosku. Jadi kalau dikatakan tidak segampang itu untuk meningkatkan kelembaban, ini yang saya jawab keliru besar. Tapi mohon maaf nih kalau saya salah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau jawab bagus, khawatirnya nanti ada yang lain berpendapat, wah saya udah pernah nyoba tapi nggak bagus. Jadi ini sebenarnya pertanyaan jebakan ini ya kan. Jadi saya tidak akan menjawab bagus atau tidak, tetapi saya akan menjawab coba aja dulu. Dengan sampai mencoba dulu, sampai akan tahu nanti hasilnya bagus apa enggak. Karena pada prinsipnya bosku, semua relatif. Sampai ayam itu mau dipasangkan dengan apa aja, mau disilangkan dengan apa aja, selama anakannya itu bisa hidup, saya jawabnya pasti bagus. Ya itu tadi, kembali lagi. Terus juga bagusnya itu dari sisi apa? Apakah dari sisi ukuran, dari sisi pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, kan itu. Kalau dari sisi mana nih dibilang bagus apa enggaknya? Karena sisinya banyak bos. Manfaat dari persilangan itu banyak. Jadi contoh ayam bakal peternak. Ayam bakal peternak ini kan 2,5 bulan sudah bisa menyentuh 1 kilo. Nah itu hasil persilangan. Nah pertanyaannya apakah nanti merunut pada bobotnya? Nah itu lagi. Jadi saya tidak akan jawab, tapi silahkan coba aja dulu. Karena dengan mencoba sampai akan pasti akan tahu hasilnya. Karena kalau sampai tanyakan ke saya, ketika saya jawab tidak bagus pun nanti pasti akan ada yang protes. Saya coba bagus aja gitu kan. Jadi relatif bos. Karena di sini kita sebagian punya banyak pengalaman.
Mungkin sebagian punya pengalaman pernah tapi nggak bagus, sebagian lagi punya pengalaman pernah tapi bagus gitu kan. Jadi ya gitu, coba aja dulu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, ini jangan jadi fitnah, ya kan? Cuman gara-gara pakan ayamnya kena cacar. Waduh, ini nggak benar nih bos, nggak benar. Jadi kalau pakan ampas kelapa itu tidak menimbulkan penyakit parangan atau cacar, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya selama pakan itu bersih. Kemudian selama pakannya, ya mungkin dia terkena cacar mungkin karena faktor lain, mungkin bukan karena faktor pakan ampas kelapa. Tapi jangan juga nanti ya pakan ampas kelapanya yang jadi tertuduh, ya kan? Jangan jadi tertuduh. Jadi sebaiknya cek dulu kebersihan kandangnya, ya mungkin karena faktor perawatannya, kemudian faktor apakah sampean ayamnya divaksin atau enggak, apakah sampean walaupun tidak vaksin tetapi apakah jamu-jamuannya juga sudah diberi secara berkala. Kalau enggak ya bisa jadi karena itu. Jadi jangan jadikan pakan ampas kelapa sebagai tertuduh dalam hal ini. Wah, itu dosa itu bos. Jadi sebaiknya coba cek kembali perawatan sampean gimana, kandang ayam sampean gimana, kemudian manajemen pemeliharaannya seperti apa. Karena ayam sakit itu pasti ada penyebabnya bos, pasti ada penyebabnya. Selama pakan ampas kelapanya bersih, difermentasi, itu sudah saya jamin cukup bisa diberikan ke ayam. Kemudian ditambah lagi, kalau ditambah campuran bahan pakan lain, jagung giling, konsentrat, wah tambah jos. Jangan pula jadi tertuduh, ya kan? Oke bosku, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, ada sahabat bakal peternak dari Aceh yang dengan kasus serupa. Sebenarnya kalau untuk ayam usia 5-6 minggu, saya nih tanya dulu bobotnya berapa. Sampean kalau ternak 5-6 minggu dengan bobot 1,2 atau 1,5 kg, sebenarnya sampean itu sudah rugi. Kenapa? Sejak awal saya katakan rugi bos. Ayam 5-6 bulan itu bobotnya seharusnya itu sudah di atas 2 kilo, bahkan hampir 3 kilo. Contoh ayam bakal peternak ya, jantan saya yang di sana itu usia 4 bulan 1 minggu kemarin saya timbang, mungkin next saya buatkan videonya lah ya, bukti videonya. Usia 4 bulan 1 minggu aja bobotnya 2,5 kilo, 2,4. Nah, kalau sekarang genap di 5 bulan ya bisa jadi 3 kiloan itu bobotnya bos. Nah, berarti kalau sampai ternaknya 5-6 bulan kemudian bobotnya sekian, dijual hanya 40.000, bisa jadi nih, bisa jadi orang melihatnya ayam sampean itu terlalu kecil atau bobotnya sangat ringan sehingga dibeli dengan harga murah. Nah, tetapi untuk menyiasati itu sebaiknya sampean jualnya jangan ayam, kalau memang belinya per ekor ya lah ya, kalau memang beli sebaiknya sampean jual itu ketika dia sudah cukup untuk dijual dengan bobot kisaran 1,2 hingga 1,5. 1,2 hingga 1,5 itu seperti ayam saya yang ini nih bos, ini 1 kilo ya kan. Kemudian di sana itu ada yang 1,1 kilo, itu usia 2 bulan 2 bulan lebih ya, 2 bulan 1 minggu, 2 bulan setengah lah. Saya kalau mau dapat ayam 1 kilo 1,2 ya cukup saya ternak 2 bulan ya, kisaran 2 bulan setengah dapat tuh bos. Kalau cuman mau ngejar bobot 1 kilo 1,5 kilo. Nah, tetapi itu pertanyaannya apakah itu sudah masuk masa target jual di daerah sampean. Jangan pula nanti di daerah sampean target belinya ayam dewasa dengan harga segitu ya, sampean yang rugi. Tapi kalau sampean ternaknya 2 bulan setengah tapi dengan bobot 1,2 sampai 1,5 ya sampean bisa untung lah, karena memangkas waktu pemeliharaan. Tapi kalau sampai 5-6 bulan saya sudah bilang duluan bos, sampean rugi. Dengan memelihara selama itu 5-6 bulan kemudian dapat duitnya cuma segitu, itu sudah ternak rugi namanya. Ya, ternak rugi. Dan kalau saran saya sih cek dulu apakah ayam sampean ini termasuk cepat pertumbuhan bobotnya. Kalaupun tidak cepat atau mungkin karena faktor gen atau mungkin faktor pemeliharaan sampean yang kurang, ya sampean coba review kembali kira-kira apa yang kurang. Kenapa kok dalam 5-6 minggu itu bobotnya kurang atau mungkin ayamnya kecil. Oke?
bosku, lanjut pertanyaan berikutnya, dan ini yang terakhir. Biasanya saya tidak terlalu ini ya, biasanya kalau sudah 1 hari 1 malam itu, kalau pakan saya habis ya, pakan campuran saya habis, saya biasanya 24 jam dah. Tapi kalau mamanya stok pakan saya masih ada, biasanya kadang 2 hari 3 hari bos. Nah tetapi buat sampai yang menunggu ya 24 jam cukup lah, bisa lah, sudah 24 jam itu. Yang penting pastikan tertutup rapat. Saya tidak terlalu menerapkan aturan baku bos, karena secara anda langsung ya, ketika ayam memang perlu dikasih makan, kan nggak bisa ditahan-tahan tuh, ya kasih aja. Ya mungkin pemberian hari ini usia fermentasinya 24 jam, tetapi kan yang sisanya yang masih belum terpakai kan ditutup rapat kembali, kan proses fermentasinya berjalan terus seperti itu. Jadi jangan dibuat sulit, jangan semuanya dibuat saklek pada aturan buku, jangan. Kita pakai yang lumrah saja. Kalau memang sekiranya ayam perlu cepatnya dikasih makan, ya kasih makan lah ayamnya, utamakan ayamnya dulu, yang penting ayamnya bisa makan. Jadi 24 jam cukup bos, nggak perlu terlalu saklek. Oke bosku, jadi mungkin itu saja untuk sesi segmen bakal peternak ya, bukan bakal peternak, bakal peternak answer, bakal peternak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar. Semoga terbantu, dan semoga di setiap video-video bakal peternak itu sampai bisa mengambil pelajaran. Yang baik silahkan diambil, yang mungkin tidak baik ya dibuang saja. Tapi saya berharap kalau sampean suka video ini, silahkan di like, dan jangan lupa di-share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan amalnya ya. Oke bos ya, jadi mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Kita akan lanjut kembali dan bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Dan mohon maaf sampai hari ini saya belum bisa berkesempatan untuk melakukan live streaming kembali dikarenakan sesuatu dan lain hal. Oke bosku, itu saja dulu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.